dengan suatu apapun, dan nanti akan membawa keberkahan sehingga kita semuanya bisa menerima apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz dan kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya seperti biasa kita awali dengan membaca Quran. Kita kemarin sampai juz 1 ya, juz 1 ayatnya 70. Sekarang 71 masuk 70. Kalian itu langsung aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang dimuliakan, kita tertarik terlebih dahulu pada pertemuan kali ini sampai pada ayat kita akan mulai dari ayat ke 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya
فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang ini kita diperkenankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian yang telah kita jadwalkan dan kita agendakan. Dan semoga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan pada siang ini, pagi menjelang siang ini menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing.
Salawat dan salam akan selalu kita curahkan kepada panutan kita, cerita kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada sahabat saja mengikuti petunjuk dan ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, jika Bapak Ibu membaca dan sekaligus membaca terjemahannya, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah merupakan ayat-ayat yang menerangkan tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi yang paling banyak disebutkan dan diceritakan kisah-kisahnya itu adalah Nabi Musa. Ya. Jadi mulai dari sebelum kelahirannya, kemudian Nabi Musa lahir, kemudian bagaimana dihanyutkan di sungai, lalu ditemukan oleh istrinya Firaun, kemudian tinggal di istana. Setelah itu terjadi perselisihan, ya, di mana Nabi Musa membela golongannya ataupun membela orang Mesir yang saat itu sedang bertengkar dan berkelahi dengan Bani Israel. Lalu Nabi Musa menempelengnya dan orang Bani Israel itu mati. Setelah itu Nabi Musa merasa ketakutan, lalu keluar dari istana melarikan diri. Lalu setelah melarikan diri, beliau menuju ke daerah Madian. Di Madian ketemu para penggembala ternak, ya. Jadi penggembala unta dan kambing. Di situ kemudian disebutkan bagaimana Musa tidak ada maksud dan tidak ada tendensi, karena beliau hanya melihat ada dua orang wanita yang menggembala ternak mereka, tetapi mereka tidak bisa ikut berdesak-desakan memberi minum hewan ternak yang mereka bawa. Lalu Musa inisiatif membantu, dan ternyata dari membantu itu dipertemukanlah Musa dengan kedua orang tuanya, dengan bapak dari dua wanita ini. Lalu singkat cerita dinikahkan. Setelah dinikahkan Musa pergi ke Mesir, kemudian mendapatkan wahyu, ya. Kemudian berdakwah kembali menemui Firaun. Lalu diceritakan bagaimana Musa meminta bantuan kepada Allah untuk dibantu oleh saudaranya yaitu Nabi Harun, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi termasuk kisah daripada Nabi Musa dengan Bani Israel dengan Firaun itu banyak disebutkan dan diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian yang muliakan, menceritakan tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat Bani Israel akan adanya peristiwa pembunuhan. Ya. Dan jika kita cermati bacaan dalam Al-Quran tadi, penyebab dari menyembelih seekor sapi betina itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir cerita, bukan di awal. Jadi diceritakan telah terjadi pembunuhan, kemudian masyarakat ingin mengetahui siapa pelakunya, lalu menemui Musa. Lalu Musa mengatakan bahwa Allah merintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Tapi peristiwa pembunuhan itu diletakkan Allah Subhanahu wa taala pada akhir kisah. Ya. Di
Ini juga menunjukkan bahwa terkadang dalam Al-Quran itu ketika kita menemukan sebuah kisah dan cerita itu seringkali tidak disebutkan secara runtut, secara berurutan, ya, dari penyebabnya, kemudian dari penyebab itu ada akibat, ya, kemudian dari akibat itu kalau akibat buruk maka kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dan tidak boleh menirunya. Kalau kisah itu adalah kisah yang baik, maka ada sebab, kemudian ada akibat, kemudian setelah itu kita diminta ataupun diperintahkan untuk mengambil pelajaran dan mencontoh dan seterusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu nyata. Ya. Semua kisah peristiwa yang terjadi dan disebutkan dalam Al-Quran itu nyata dan pasti akan terjadi kalau itu belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi berarti itu pasti terjadi. Ya. Sehingga ketika kita merasa bahwa itu tidak masuk akal ataupun seperti satu hal yang mustahil dengan keberadaan Rasulullah SAW yang menceritakan kisah yang sudah berlalu ataupun sudah terjadi ratusan tahun lamanya ataupun ribuan tahun lamanya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ya. Tapi kita sebagai seorang Muslim meyakini akan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya, kita harus meyakininya dan itu pasti terjadi. Meskipun kemudian secara akal itu tidak bisa dinalar. Demikian pula dengan peristiwa-peristiwa ataupun kisah-kisah yang akan terjadi, jadi belum terjadi. Nah, terutama peristiwa yang berhubungan dengan akan terjadinya hari kiamat. Ini kan belum terjadi, tetapi kita wajib mengimaninya. Di mana Al-Quran menerangkan bagaimana situasi dan kondisi keadaan yang terjadi alam semesta ini ketika terjadi kiamat. Itu disebutkan di dalam banyak surat dan dalam banyak ayat. Ya. Alam semesta ini akan hancur dengan disebutkan dalam Al-Quran sebagian secara detail, sebagian secara global, bahwa nanti lautan akan dinyalakan, kemudian bintang-bintang akan berjatuhan, ya, kemudian bumi ini akan terjadi gempa yang sangat hebat, kemudian gunung-gunung akan meletus, dan itu seperti kalau dalam surat Az-Zalzalah adalah Allah katakan bahwa gunung-gunung akan meletus berterbangan seperti bulu yang diterbangkan ataupun yang berterbangan. Manusia seperti debu-debu yang dibawa angin, ya, seperti larut yang kebingungan, lari ke sana, lari ke sini, dan seterusnya. Inilah peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Al-Quran yang belum terjadi, tapi kita sebagai seorang Muslim harus meyakininya. Dan itu adalah satu kepastian yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan itu pasti terjadi meskipun kita belum pernah melihatnya ataupun mengalaminya. Tapi terkadang kita merasakan simulasinya. Ya. Jadi sebelum terjadi benar itu ada simulasi. Seperti halnya kalau di daerah-daerah gempa itu ada simulasi terjadi gunung Merapi meletus misalnya, ataupun terjadi tsunami atau terjadi gerhana dan sebagainya, terjadi gempa dan sebagainya. Itu ada simulasinya. Dan kita juga mengalami itu, kadang ada gempa hebat. Ya, apa benar kemudian orang akan lari akan lari ke arah mana saja yang dia inginkan, kemudian akan lupa dengan keluarganya, akan lupa dengan harta bendanya, karena semua menyelamatkan diri. Ternyata itu
itu benar terjadi, ada simulasinya. Ya. Jadi ada simulasi yang ya, tentu Bapak Ibu pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Ya. Jadi termasuk bagaimana ketika kita dulu Gunung Merapi meletus, kemudian sampai Bogor jadi daerah merah yang harus dijauhi. Nah itu kan kemudian ada ya seperti itulah keributan dan kedahsyatan yang kita alami dan kita rasakan. Itu baru simulasinya. Itu baru satu contoh kecil pendekatan yang aslinya ataupun ketika nanti akan terjadi yang sebenarnya jauh lebih menakutkan, mengerikan dan membuat hati kita bergetar. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini sebuah pelajaran yang menjadi pelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang terjadi antara Nabi Musa dengan pengikutnya Bani Israel. Jadi ketika terjadi pembunuhan di tengah masyarakat Bani Israel, kemudian Bani Israel datang menemui Nabi Musa untuk mencari siapa pelaku pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, meminta wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, di sini Bani Israel merasa jadi bahan olok-olok, merasa bahwa Nabi Musa telah meremehkan mereka. Yang kita cari itu siapa pembunuhnya, tapi ini kok malah disuruh menyembelih seekor sapi betina, ya kan? Ini kasusnya berat, tapi kok malah disuruh menyembelih seekor sapi betina. Tapi telah terlanjur meminta bantuan kepada Musa, ya jadinya mau nggak mau mereka mengikutinya. Tetapi ya, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru itu menyulitkan kita ataupun menyulitkan Bani Israel pada saat itu. Ya, jadi setelah tanya, ya baik sapi betina, tapi sapi betina yang kriteria seperti apa? Katakan bahwa tidak tua, tidak terlalu muda. Jadi ketika menyembelih seekor sapi betina selesai, itu urusannya akan selesai. Tapi ketika ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang berikutnya justru menyulitkan Bani Israel. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nanya lagi. Baik, kita tahu itu. Kemudian setelah itu, ya kemudian Nabi Musa bertanya, minta wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa mengatakan, selain tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sapinya juga warnanya kuning keemasan. Kuning, tetapi kuning yang menyenangkan untuk dipandang. Ya, jadi warna kuning yang menyenangkan untuk dipandang. Nah, kemudian setelah itu masih tanya lagi. Setelah itu apa lagi? Kami belum paham. Ya, karena sapi betina tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning yang menyenangkan untuk dipandang ini banyak. Ya, ada lagi ciri-ciri yang lainnya. Kemudian ya, ditambah lagi dengan syarat yang lebih memberatkan, yaitu apa? Selain kuning menyenangkan warnanya, juga sapi ini sapi istimewa, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, ya, tidak pernah digunakan untuk bekerja berat, ya. Jadi sapinya sapi yang istimewa. Nah, lalu kemudian karena inilah Bani Israel menjadi kesulitan untuk mencari dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan sapi tersebut. Yang dikisahkan dalam hadis, ya, di dalam tafsir itu, kemudian ada satu, tetapi
sapi ini tidak dijual, melainkan seharga emas seberat sapi tersebut. Nah, padahal kalau dari awal sudah menyembelih saja itu selesai. Tapi karena banyak pertanyaan-pertanyaan, kemudian itu berakibat ya, adanya syarat-syarat ya, kriteria-kriteria, lalu ada satu tetapi tidak dijual. Kalau mau dijual, kalau mau beli, boleh dibeli tapi seharga seberat sapi tersebut ya, dengan emas. Ya, dihargai seberat sapi itu dengan seberat berat yang sama dengan emas. Lalu ya karena Bani Israil memang ingin mencari siapa pembunuh yang terjadi di tengah-tengah mereka, akhirnya dibeli. Lalu setelah dibeli, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka kemudian menyembelihnya, tapi hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya. Hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, ya, karena nilai yang sangat mahal dan hampir tidak ada sapi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Ya. Kemudian setelah disembelih, fakulna tribuhu bi ba'diha. Lalu setelah disembelih, kemudian sapi tersebut diambil salah satu dari bagian tubuhnya. Ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan lidahnya, ya, banyak versi dalam hal ini. Nah, lalu dari bagian tubuh sapi itu lalu dipukulkan ke si mayit, dan si mayit ini setelah dipukul dengan salah satu dari bagian tubuh sapi itu bangun lalu mengatakan bahwa yang membunuh saya adalah si fulan. Ya tidak lain ternyata masih kerabatnya sendiri. Ya, setelah mengatakan si fulan yang bunuh saya, kemudian orang ini mati lagi. Ya, jadi mati lagi, sehingga siapa pembunuh si fulan tadi atau orang yang meninggal tadi itu bisa ditemukan. Nah, jadi bukan kemudian sapi itu disembelih, setelah disembelih kemudian dagingnya dibagi-bagi dimakan bareng, tidak, tapi yang diambil hanya sebagian dari anggota tubuhnya untuk dipukulkan kepada si mayit. Nah, baru sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran yang kemudian ini menjadi ibrah bagi kita. Ya. Menjadi ibrah bagi kita yang hidup setelahnya ataupun yang menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kisah ini, yaitu apa? Ya. Yaitu tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Jadi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk meremehkan Nabi Musa, untuk menghina Nabi Musa. Ya, karena Bani Israil itu tidak kurang-kurangnya ya mereka menghina Nabi Musa. Ya, kalau sekarang istilahnya ada body shaming, ada bullying. Itu semua sudah dilakukan oleh Bani Israil kepada para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, termasuk kepada Nabi Musa. Ya. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, tsumma qasat qulubukum. Dari semua yang dilakukan oleh Bani Israil itu menyebabkan hati dari Bani Israil itu menjadi keras. Ya, hatinya menjadi keras. Nah, mereka memang melakukan perintah dari Nabi Musa, tetapi melakukan perintah tersebut ya, tidak dengan keikhlasan, dengan ketaatan penuh. Mereka melakukannya setelah tidak ada lagi alasan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Nabi Musa kerepotan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa di antara bentuk agar hati kita itu lembut, ya,
agar hati kita itu mudah menerima kebenaran, agar hati kita itu ketika berada pada posisi atau keadaan tertentu akan menjadi khusyuk. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa carilah hati kalian pada 3 tempat. Nah, carilah hati kalian pada 3 tempat. Maksudnya adalah perhatikanlah hatimu pada tiga keadaan. Apa itu? Yang disebutkan adalah inda sima'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran ataupun ketika membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ketika berada di majelis zikir. Dan yang ketiga adalah ketika fi waqtil khalwah, ketika dalam keadaan sedang sendirian. Nah, jadi 3 keadaan ini kita masing-masing bisa menilai sejauh mana hati kita ini, ya, sejauh mana lembutnya hati kita, sejauh mana kedekatan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah inda sima'il Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Quran itu akan tampak bagaimana kondisi dan keadaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idealnya, kita bicara ideal dulu. Ya, idealnya itu orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Idealnya orang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran adalah wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar, hatinya langsung terhubung dengan Al-Quran, langsung menyimak dan mengikuti isi dari Al-Quran yang sedang dia dengar. Setelah itu apa? Setelah itu bertambahlah keimanan. Itu kondisi idealnya. Ya, hatinya akan bergetar. Kemudian juga taksya'iru minhu juluduhum. Kalau itu berkaitan dengan Al-Quran yang dia dengar, itu berkaitan dengan hari kiamat, dengan akhirat, menyebutkan tentang masalah neraka, maka akan merinding. Ya, akan merinding. Selain merinding, kemudian akan merasa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi merinding, kemudian hatinya, kulitnya akan melembut, ya. Kemudian hatinya juga akan melembut, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya. Ya, ini idealnya. Maka beliau Mas'ud mengatakan, kalau ingin melihat kualitas hati, ya, ingin mengetahui sejauh mana kesehatan hati kita ini, ya, maka yang pertama adalah lihatlah ketika membaca Al-Quran ataupun ketika mendengarkan Al-Quran. Nah, tapi bagaimana kita akan bisa khusyuk mentadaburi Al-Quran kalau kita sendiri mungkin bacanya masih kesusahan, apalagi kemudian tidak paham maknanya, tidak mengetahui artinya, ya, sehingga bacaan itu hanya lewat di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati. Dan inilah yang menjadi problem. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aktsarul munafiqi min ummati qurra'u. Sekarang ini Al-Quran itu sudah menjadi bahan bacaan yang orang lebih melihat, ya, orang lebih melihat dan mendengarkan dari segi lantunan suaranya saja, langgamnya saja, daripada makna yang terkandung di dalamnya. Ini bisa kita lihat, ya, ketika Bapak Ibu, ketika kita, ya, mendengarkan ada seorang qari dengan irama yang luar biasa,
itu yang menarik ataupun yang mereka perhatikan adalah lagunya. Ya. Karena apa? Ya. Karena ketika qori ini membaca tentang hari kiamat, digambarkan sedang membaca Al-Quran yang isinya tentang hari kiamat. Ya. Jadi misalnya disebutkan di situ kalau misalnya membaca surat Al-Qari'ah misalnya, Al-Qari'atul Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yaqumun nasu kal farasil mabthuth. Itu kan menceritakan tentang kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kiamat. Tapi karena mereka yang dilihat hanya lagunya saja, itu mereka akan takjub, ya, akan lebih tertarik dengan lagu. Jadi Allah biasanya gitu. Kalau orang Mesir ya Allah Ta'ala ya jamil, toyib dan seterusnya. Ya. Itu yang dilihat dari ketepatan qori membaca Al-Quran sesuai dengan langgamnya. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mayoritas atau kebanyakan orang yang memiliki sifat munafik dari umatku adalah mereka para qori. Ya, mereka yang membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran. Karena sulit ya menjaga hati ketika kita sedang membaca Al-Quran, terutama di muka umum. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi jika kita ingin melihat kualitas hati kita, sejauh mana kesehatan hati kita, ya, secara batin, ya, bukan secara fisik, ya, itu ketika mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah ketika berada di majelis zikir. Berada di majelis zikir ataupun di sebuah kajian ilmu. Ketika kita menghadiri pengajian, dan dalam hadis-hadis banyak sekali disebutkan tentang keutamaan menghadiri kajian, ya, menghadiri majelis zikir. Ya, bahkan berkaitan dengan masalah duduk di paling depan, di tengah atau di paling belakang. Karena Rasulullah SAW beliau duduk bersama para sahabatnya, lalu ada orang datang. Yang pertama, ketika masuk ke masjid melihat Rasulullah bersama para sahabatnya sedang majelis ada di tempat tersebut, orang itu langsung gabung dan duduk di depan. Yang kedua, ya, ada orang kedua yang datang ke masjid melihat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, dia ikut duduk tapi di belakang. Nah, yang ketiga datang lagi orang, ketika melihat ada Rasulullah bersama para sahabatnya dalam majelis ilmu, orang ini hanya melihat kemudian pergi. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, adapun yang pertama, ya, dia menyambut nikmat yang ada di hadapannya. Dia kemudian bergegas menghadiri, berada di paling depan sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Yang kedua yang di paling belakang itu dia malu sehingga Allah pun malu terhadap orang tersebut. Dan yang ketiga dia hanya melihat saja, menengok saja kemudian pergi, maka dia orang merugi. Dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menghadiri kajian ilmu, ya. Bahkan termasuk juga kalau Bapak Ibu atau terutama Bapak-bapak ketika Jumatan. Ya, Jumatan itu ya usahakan yang paling depan ataupun tempat yang longgar yang terdepan. Jangan kemudian malah kalau boleh senderan. Dia sering kita temui ya gitu. Masih longgar semua gitu, nah, ternyata pada nempel di tembok semua, atau di depan tapi yang pas dengan tiang, ya, jadi bisa nyender. Ya. Kalau ini di
Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak berlaku. Kalau pengen masuk ke dalam ya harus datang minimal jam 10 pagi. Nah, kalau datang jam setengah 12 ya dapatnya di jalan. Dapatnya kadang jam 10 saja sudah susah masuk ke dalam ya. Maka sering kita sampaikan ke para jamaah di jamaah itu alangkah kalau ini bisa dilakukan di tanah air, berangkat Jumatan jam 10, nah itu luar biasa itu. Kalau di sini di tanah suci ya mungkin karena karena memang motivasi, obsesinya dan situasinya mendukung. Ya, kalau bisa dilakukan di tanah air itu satu hal yang sangat luar biasa. Karena memang menghadiri Jumatan itu juga dianjurkan untuk mantat karo waktu karo. Jadi datang itu beruput. Ya, datang ke masjid untuk menghadiri Jumatan itu dianjurkan untuk datang jauh sebelum imam naik ke mimbar untuk memulai khutbah. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah satu hal yang sangat penting juga adalah wafi waktil khalwah. Jika kita ingin melihat kualitas hati kita, sejauh mana hati kita, keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dalam keadaan sendirian. Ketika kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang di sekitar kita, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan tampak sejauh mana kualitas dan keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau seseorang bisa ketika dalam keadaan khalwah, dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat dan membersamainya, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam keadaan seperti itu dia mengingat Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan pada saat itu dia bisa menangis, ya, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Berarti hati kita masih terikat dan masih terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamanya sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan di antara salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ya, seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri, ya, maka kemudian matanya menangis. Matanya menangis. Jadi fafadat aina. Kalau menangis di hadapan banyak orang, yaitu mungkin masih ada kemungkinan. Ya, masih ada kemungkinan itu paling drama, paling supaya orang lain menganggapnya orang yang hatinya mudah tersentuh, orang yang begitu dan seterusnya. Tapi kalau sendirian, kemungkinan itu ya hampir dipastikan tidak ada. Nah, bagusnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya, cuma qasat qulubukum min ba'di. Kalau hati itu sudah keras, hati itu sudah mengeras, maka dia akan lebih keras daripada batu. Fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa. Dia seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena sekeras-kerasnya batu masih ada di sana batu yang kemudian pecah dan memancarkan air. Ada juga di sana batu yang pecah
terjatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati yang keras. Tetapi kalau hati sudah keras, maka itu akan bisa lebih keras daripada sebongkah batu. Ya, tapi di sini adalah keras secara bukan secara bendanya. Nah, kalau secara benda itu diadu jelas keras batunya. Ya. Tapi dalam hal menerima kebenaran, ya, dalam hal takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwa di sana ada beberapa perkara, ya, beberapa perkara yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya, jadi kerasnya hati itu akan menyebabkan sulit untuk menerima kebenaran. Ya, jadi penyebab akibat dari kerasnya hati itu akan menyebabkan yang pertama merasa malas untuk melakukan ketaatan. Merasa malas untuk melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Bahkan ya, hati tidak akan merasa gelisah ketika meninggalkan kewajiban. Itu berarti bertanda hati sudah akibat dari hati yang sudah keras. Ataupun jika melakukannya tidak ada kekhusyuan dan ketenangan ketika melakukan ketaatan tersebut. Ya, malas. Kalaupun mengerjakan dengan sekedarnya saja tanpa ada kekhusyuan dan ketenangan ketika melakukan kewajiban tersebut. Kemudian dampak dari hati yang keras itu juga menyebabkan seseorang tidak bisa tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Jadi tidak tersentuh, ya, tidak membekas ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang nasihat, berisi tentang hari akhir, berisi tentang ancaman-ancaman dari Allah, berisi tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak membekas lagi, tidak akan memberikan pengaruh dalam hatinya. Itu juga berarti menjadi pertanda akibat daripada hati telah mengeras. Kemudian yang ketiga juga akibat hati mengeras itu ta'alluq az-zaid di dunia, semakin tinggi, semakin besar obsesinya untuk mendapatkan dunia ini. Ya. Dan kemudian bahkan rela untuk mengorbankan akhiratnya, sehingga dunia menjadi tujuan utamanya. Ketika tujuan utamanya dunia, mencari kebahagiaan dunia, mencari kekayaan dunia, dan itu obsesi utamanya, maka akan mengikuti penyakit-penyakit hati selanjutnya, seperti halnya hasad, ya, hasad, iri, dengki, egois, kemudian juga pelit dan bakhil untuk berbagi dengan sesama. Itu adalah penyakit-penyakit turunan yang berawal dari mengerasnya hati. Hati menjadi keras, kemudian akibat dari kerasnya hati itu, kemudian hati terobsesi untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, sehingga menghalalkan segala cara. Lalu muncullah sifat hasad, sifat egois, sifat bakhil, sifat tidak mau berbagi, dan sifat tamak dalam diri seorang manusia. Ada sebuah kalimat yang ini juga beberapa hari lewat di status di medsos itu, yang mengingatkan kita bahwa manusia datang tanpa membawa sesuatu. Ya. Manusia datang ke dunia tanpa membawa sesuatu, lalu hidup di dunia sibuk untuk mengumpulkan segala sesuatu. Kemudian dia meninggal tanpa membawa sesuatu yang sudah dia kumpulkan. Di akhirat dia mendapatkan hisab dari apa yang telah dia kumpulkan, padahal tidak dia bawa mati. Ya, ini kalimat yang beberapa hari itu lewat di status beberapa orang. Jadi manusia datang ke dunia tanpa membawa sesuatu.
Ketika di dunia semua sibuk mengumpulkan semua sesuatu, mati semua sesuatu itu ditinggalkan. Di akhirat, ya, dikubur, dia dihisab, diminta pertanggungjawaban dari sesuatu yang sudah dia tinggalkan. Ya, ini adalah salah satu dari sebabnya mengerasnya hati, dan mengerasnya hati itu menyebabkan seseorang menjadi terobsesi untuk mengumpulkan kekayaan dunia ini, ataupun untuk mengumpulkan semua yang membuatnya bahagia di dunia ini. Selanjutnya juga akibat dari mengerasnya hati adalah dha'fu ta'dhimillah fi qalbi. Jadi respon hati itu menjadi berkurang dalam hal untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkurang dalam hal untuk menghindari apa yang Allah haramkan. Jadi ketika mendapatkan, bertemu ataupun berada dalam keadaan sesuatu yang diharamkan, itu menjadi hal yang biasa saja. Itu tidak lagi membuat hatinya gelisah, itu tidak lagi membuat hatinya membuat hidupnya kemudian merasa dibayang-bayangi sesuatu, karena sudah terbiasa disebabkan hati yang keras. Ya. Ketika ada sesuatu yang mungkar juga demikian, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang itu menyalahi aturan, baik yang sudah kita lakukan ataupun orang lain melakukannya, kita menganggap itu satu hal yang biasa. Ya. Sehingga kemudian dengan semua itu, ya, berbagai bentuk kemaksiatan dia lakukan, berbagai perkara-perkara yang diharamkan dia kerjakan, ya, dan tidak ada lagi rasa gelisah di dalam hati. Padahal hati ini, hati kita itu adalah alarm sensor kalau hati masih bagus. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang yang meminta nasihat kepada Nabi, ya, tentang kebaikan dan tentang keburukan, Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ini Nabi bertemu dengan orang yang memang hatinya masih sehat. Nah, Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Ya. Kenapa? Karena jika itu kebaikan, maka ketika kau melakukannya akan membuat hatimu tenang. Tapi jika yang kau lakukan itu adalah keburukan, yang kau lakukan adalah kemaksiatan, maka itu akan membuat hatimu gelisah. Nah, jadi akan membuat hatimu gelisah. Tapi ini adalah berlaku hanya untuk mereka orang-orang yang memang memiliki hati yang bersih. Ya. Tapi kalau hatinya sudah keras, hatinya sudah terlalu tenggelam dengan obsesi-obsesi dunianya, dia tidak memiliki ilmu agama, jauh dari sudah terbiasa tidak sholat 5 waktu, sudah terbiasa tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, ya tidak bisa untuk dimintai fatwa hatinya. Nah, maka mintalah fatwa kepada yang lain, ya, kepada orang-orang yang berkewajiban. Baguskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini tentang penyebab hati itu menjadi keras. Penyebab hati menjadi keras yang pertama adalah terlalu banyak berbuat maksiat. Terlalu banyak berbuat maksiat dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Karena seorang mukmin ketika melakukan perbuatan maksiat, itu dalam hatinya akan ada satu titik hitam. Jadi hati seorang mukmin ibarat sebuah kertas putih, tidak ada noda sama sekali. Ketika melakukan satu kemaksiatan, maka akan menjadi ada satu titik hitam. Jika dia bertobat, maka titik noda hitam itu akan hilang. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka titik itu akan semakin banyak dan menyebabkan warna putih itu menjadi hitam. Kalau sudah hitam, kemudian dia akan
tertutupi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ghaflah, lalai. Nah, lalai itu juga menyebabkan seseorang bisa mengeras hatinya. Nah, lalai ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, ya, karena badan kita sehat terus, ya, tidak pernah sakit, sehingga menganggap bahwa sehat ini satu hal yang biasa, bukan sebuah nikmat, bukan sesuatu yang harus disyukuri. Ini hal yang biasa, karena sekian lama dia merasakannya, sehingga ketika hal seperti ini terjadi, tidak ada rasa syukur terhadap nikmat sehat yang dia rasakan, ya. Nikmat sehat yang ada dalam fisiknya, ya. Tidak ada rasa syukur, dan itu bahkan sebagian orang mengatakan bahwa saya kan sehat karena saya menjaga pola makan, saya menjaga pola tidur, saya selalu berolahraga, saya begini dan seterusnya, ya. Jadi menganggap bahwa kesehatan itu dia dapatkan dari usahanya sendiri, sehingga lalai. Sama juga misalnya dengan nikmat aman. Aman itu nikmat besar. Ya, Bapak Ibu, kita ya kalau memperingati hari kemerdekaan, yang harus kita yang harus menjadi kita renungkan adalah kalau dalam hal kemerdekaan itu kita pewaris, bukan perintis. Kalau dalam hal beragama ini kita itu pewaris, bukan perintis. Kan ada banyak istilah tuh, pewaris, perintis. Jadi kita ini ada yang mengatakan jadilah perintis, jangan pewaris, ya. Tapi kalau dalam hal keamanan, terutama keamanan negara, kita ini pewaris dari kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Berarti itu nikmat yang besar, maka kita harus jaga itu supaya keadaannya aman. Sehingga dengan keamanan itu, dengan rasa aman itu, kita bisa sholat beribadah dengan tenang, kita bisa beraktivitas dengan tenang, ya. Kita bisa melakukan apapun dalam keadaan tenang tanpa ada rasa khawatir tiba-tiba ada bom yang jatuh di rumah kita keluar dari rumah tiba-tiba ada peluru nyasar yang menimpa, ya, dan semua yang itu sewaktu-waktu bisa mencelakai kita. Itu nikmat yang besar, termasuk nikmat Islam. Islam ini kita juga adalah pewaris. Kenapa? Karena kita menikmati hasil daripada usaha yang telah didawahkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian para ulama, sehingga kita datang dalam keadaan mendapatkan Islam ini tanpa perlu perjuangan yang lebih, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Kemudian yang ketiga adalah terlalu terikat dengan dunia dan sibuk dengan dunia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah nisyanul maut, lupa kematian. Melupakan kematian berikut dengan sakaratnya atau sakarat tinggi. Jadi apa yang dirasakan dan dialami oleh orang yang ketika menghadapi detik-detik kematian. Ya wal qabru wa ahwalu, demikian pula lupa dengan keadaan kubur dan hal-hal menyulitkan, hal-hal yang menyengsarakan ketika berada di dalam kubur. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mufsidatul qalb khamsah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan perusak hati itu ada 5. Yang pertama, terlalu banyak bergaul. Ya, terlalu banyak bergaul dengan orang. Jadi semua orang dia akrab itu, semua orang dia ajak untuk bergaul, untuk menjadi teman pergaulannya. Dia tidak memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi semuanya dia ikuti ataupun semua dia bergabung di sana. Kemudian warukubu bahri tamani, ya, dia mengendarai kapal angan-angan. Maksudnya adalah berangan-angan, terlalu tinggi, terlalu panjang angan-angannya. Kemudian bergantung kepada selain Allah,
Berikutnya yang keempat adalah terlalu banyak makan. Dan yang kelima yang disebut oleh Ibnu Qayyim adalah kathratun naum, terlalu banyak tidur. Ya, ini hal yang bisa merusak hati yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Baguskan dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala, demikian bisa kita sampaikan. Ya, kalau untuk mengobati hati yang sakit, yang mengeras, itu yang pertama adalah melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, membaca, mentadaburinya, melihat penjelasan melalui artinya. Kemudian kedua, mengenal Allah, ya, mengenal Allah dengan segala sisi. Ya. Kemudian banyak bertobat dan berzikir dan beristighfar. Kemudian melatih jiwa, ya, melatih jiwa untuk selalu berusaha taat kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah banyak-banyak mendengarkan nasihat. Ya, banyak-banyak mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian-kajian, hadir dalam kajian-kajian ilmu yang memang di situ dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran, dibahas tentang hadis-hadis Nabi. Ya, bukan majelis ilmu yang di sana malah ada joget-joget, bahkan ada misuk-misuk, ada ucapan-ucapan kotor, ada banyak guyonnya, ya. Karena itu pada hakikatnya malah akan semakin membuat hati kita, ya, semakin keras. Jadi banyak-banyak mendengarkan nasihat, itu, ya, dari kajian-kajian ilmu yang bisa kita hadiri, ataupun dari video ataupun kaset-kaset, ya, yang bisa kita dengarkan melalui perangkat elektronik. Demikian bagus sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita lebih khusyuk. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yustajab laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat, ya, kemudian dari Allahumma min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba, dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, kemudian dari doa yang tidak diijabahi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sering kita ucapkan, sering kita baca. Demikian bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok agak sulit menangkapnya, dari segi mana ya Pak Ustaz yang sulit menjaga hati sehingga dikatakan munafik, padahal dia seorang qadhi yang bagus tidak datang itu kan gitu ya. Ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah sulitnya seorang pembaca Quran itu menjaga hati ketika di hadapan semua orang yang mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Qurannya. Jadi bisa jadi ketika awal membaca itu dia khusyuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika kemudian banyak pujian, ya kan? Banyak pujian, kemudian ada yang mendekati, kemudian ada yang menyebut-nyebut namanya. Nah, itu yang kemudian dalam hati kemudian bisa saja itu berbelok salah niat, ya, berbelok menjadi niatnya berubah. Nah, jadi di sini munafik dalam hal untuk dirinya sendiri, yang kalau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kan tanda-tanda munafik itu ada 3 misalnya. Jadi ada 3, kalau dipercaya dia khianat, jika berjanji dia menyelisihi, ya, kemudian ini wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ya, kemudian jika dia berbicara dusta. Nah, itu ciri yang bisa kita lihat pada diri, mungkin diri kita atau diri orang lain yang berinteraksi
berinteraksi dengan kita. Tapi kalau orang membaca Al-Quran, ini adalah sebuah peringatan dari Nabi kepada para qurra, kepada orang yang ahli baca Al-Quran, ahli dalam segi tajwid maupun dari segi suara ataupun langgam lagunya. Ya. Karena bisa jadi dengan semua itu tidak ikhlas lagi dia membaca, tapi untuk mencari pujian ataupun untuk mencari pendapatan, untuk mencari sebagian dunia ini, sehingga dia bisa membuat orang lain khusyuk padahal hatinya sendiri tidak khusyuk. Ya. Karena yang jadi tujuan dia adalah supaya orang lain khusyuk, ya, dia akan termotivasi untuk membuat orang yang mendengarnya khusyuk, tapi dirinya sendiri menjadi tidak khusyuk, menjadi salah niat. Ya, salah niatnya mungkin ketika sudah merasa membaca sedemikian indahnya, sudah sedemikian usaha yang dia lakukan, kok tidak ada penghargaan yang setimpal, kok seperti ini perlakuannya. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah para qurra yang memang mereka salah niat, ya, salah niat ketika membaca Al-Quran, sehingga tujuannya berubah dari karena Allah kemudian karena tujuan dunia yang ingin dia dapatkan dari membaca Al-Quran di hadapan orang lain tersebut. Negatif itu sama orang. Padahal tujuan saya itu, saya sendiri, kita membuat negatif orang, terlalu negatif. Tujuannya apa? Kadang untuk diri sendiri. Kalau gitu saya jangan seperti itu. Ini kadang-kadang kan kalau kita negatif itu sama orang, kadang-kadang kan selalu kita jadi negatif juga kan. Padahal saya tujuan saya supaya untuk diri sendiri saya jangan berbuat seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kemana taruhlah tujuan kita baik, mau ngadani orang, ngasih tahu orang, tapi malah dikatakan kamu itu sok gini. Kalau saya tujuannya itu baik untuk ini, untuk kebaikan, tapi kamu jangan sok suci dan sok sebagainya. Nah itu untuk menghilangkan itu gimana? Apa kita terus lanjutkan? Contoh seperti yang paling gampang itu di WA itu, kita ngajak untuk yang bukan ke saya Pak, orang lain itu ngajak untuk tahajud Pak, tapi selalu katanya kamu ngajak, pada malah saya sendiri di Ustadz yang pernah di tempat saya itu mengatakan nggak boleh katanya ngajak WA-an untuk tahajud, itu katanya tidak baik dan sebagainya. Padahal itu kan tujuannya baik. Nah ini Pak, kita baik. Ya, berkaitan dengan menjaga hati itu, memang hati itu kan sangat mudah berbolak-balik. Maka Rasulullah mengatakan yang qalbul qulub sabit qalbi ala dini. Doa yang sering diucapkan Nabi adalah wahai yang maha membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hatiku untuk berada di atas ketaatan padamu. Nah, jadi yang pertama masalah hati kita. Nah, hati kita terhadap orang lain itu memang antara husnudzon atau berpikir positif dengan waspada, ya, itu perlu dibedakan. Ya, waspada itu kalau dalam hal-hal yang memang ada potensi-potensi bisa merugikan kita, ya, bahwa ada kemungkinan orang itu melakukan hal yang tidak baik kepada kita, maka ini waspada. Ya. Tapi kalau suudzon, ya, kebalikan daripada husnudzon, berpikir negatif, ya, berpikir negatif itu jika sifatnya untuk waspada tadi, untuk berhati-hati tadi, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika kemudian kita langsung menghakimi, memvonis, ya, langsung makin memvonis orang itu orang itu jahat, orang itu tidak bisa dipercaya, orang itu begini terusnya. Kalau ada indikasi-indikasi yang mengarah ke situ dan kita memang tahu orang itu, ya tidak ada masalah, karena memang sudah terbukti
Jadi misalnya ada orang ketika berbicara antara yang disebutkan dengan apa yang ada di kenyataannya berbeda. Nah, ini kan sudah sebuah bukti, indikasi kuat. Maka kita bisa, bukan kita tidak bisa menjaga hati dengan berburuk sangka dengan kepada orang itu, tapi kita berhati-hati dengan orang itu. Ya. Bagaimana kita bisa percaya orang yang terbukti selalu berbohong ketika berbicara, tapi kemudian kita mengatakan, aduh janganlah kita bilang dia pendusta, dia suka bohong, itu namanya berburuk sangka, gak bisa menjaga hati. Nah, itu berbeda beda konsepnya. Ya, jadi kalau memang sudah terindikasi orang itu menunjukkan hal-hal yang buruk, ya bahkan itu kalau terbukti dan tidak ada indikasi tanda-tanda dia ke arah yang baik, kita boleh menceritakan kepada orang lain supaya orang lain berhati-hati dengan orang tersebut. Ya. Yang beberapa hadis Nabi juga mengatakan demikian, menceritakan hal ini. Disebutkan oleh Nabi mengatakan bisa akhul asyirah. Dan menceritakan tentang ada orang ini seburuk-buruk orang yang tidak bisa, orang ini adalah seburuk-buruk orang yang bergaul dengan kerabatnya. Karena dia di tengah-tengah keluarganya, di tengah kerabatnya terkenal punya perangai yang kasar, suka menyakiti. Ya, ketika berinteraksi dengan orang dia tidak baik, maka Nabi kemudian ditegaskan supaya yang lain berhati-hati. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan menjaga hati kita. Ya. Tapi kalau orang yang masih bisa diharapkan perbaikannya, dia juga masih merasa malu ketika ketahuan, dia merasa tidak enak, kemudian berusaha untuk perbaiki. Nah, ini orang yang tidak boleh kita sebarkan aibnya dan kekurangannya. Tapi kalau dia sudah bangga, ya harus diceritakan. Ketika ada orang yang meminta orang yang mungkin meminta masukan dan saran kepada kita terkait dengan hubungan orang ini dengan orang yang sudah terkenal keburukannya tadi. Jadi antara waspada dengan menjaga hati itu harus dibedakan. Kalau ada indikasi yang kuat ya berarti kita harus waspada. Kalau tidak ada indikasi-indikasi itu ya sifat umum seorang mukmin itu ya terpuji, orangnya baik gitu. Kemudian yang kedua kaitan dengan respon negatif dari orang yang kita ajak untuk berbuat baik. Nah, ini juga sebetulnya sudah ada di dalam sebuah hadis bahwa di antara murka Allah yang paling besar terhadap seorang hamba adalah ketika dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dia menjawab alaika binafsik. Ya. Ketika dia diajak oleh sahabatnya bertakwalah kamu kepada Allah, dia jawabannya urusi saja urusanmu. Ya, nggak usah mengurusi urusanku. Itu ada hadisnya, dan itu karena itu memang terjadi bagi sebagian orang. Sebutkan bahwa tadi mengatakan di antara paling besarnya murka Allah kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu diajak untuk taat kepada Allah, diajak untuk bertakwa kepada Allah, diajak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, dia malah mengatakan urusi saja urusanmu. Nah, itu orang yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu satu hal yang pasti terjadi. Ya, apakah kita mengalaminya sendiri atau orang lain yang mengalami? Di dalam Al-Quran juga demikian. Orang-orang kafir itu ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka wangsulan. Ya, ketika Nabi mereka mengajak untuk bertakwa kepada Allah, mereka memberikan jawaban. Ada yang mengatakan kepada Nabi Nuh, coba lihat, kalau memang yang kamu ajarkan itu benar, pasti yang bergabung dengan kamu itu orang-orang terpandang, orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat bergabung sama kamu. Tapi coba kamu lihat, yang jadi pengikutmu itu orang-orang rendahan, mereka hanya
orang-orang yang tidak terpandang, mereka orang miskin, mereka orang yang terpinggirkan. Nah, jadi itu sebetulnya sudah terjadi sejak zaman dulu, model-model orang yang seperti ini. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapatkan seperti itu? Kalau para nabi mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum, ya, in ana illa nadhir. Ya, jawabannya saya ini hanya memberikan peringatan. Saya ini tugas saya ini hanya ngajak, tugas saya ini hanya mengingatkan. Yang penting saya sudah mengingatkan, sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya sudah punya alasan. Saya sudah punya alasan, saya punya hujah bahwa saya dulu ketika di dunia sudah ngajak, saya sudah nasihati, saya sudah mengingatkan. Ya, tapi ya seperti inilah responnya timbal baliknya. Nah, jadi sudah ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada dalam lingkup yang paling kecil antara suami dengan istri, antara keluarga dengan anak, orang tua dengan anak, itu ketika ada respon yang tidak positif dari yang diajak, yang penting sudah menyampaikan, sudah memberikan nasihat. Ya, dalam hal misalnya di WA group juga demikian, ketika ada yang memberikan respon yang tidak baik, yaitu jangan kemudian kita tersulut emosi kita. Ya, disitulah kita diuji apakah kita melakukan itu benar-benar karena Allah atau karena ada tujuan yang lain. Nah, kalau ada satu yang menjawab itu, kan masih banyak anggota grup yang lain yang tentunya akan memberikan respon yang berbeda. Ya, bahkan kalau kita bisa membuat satu orang itu menjadi baik, mendapatkan hidayah Islam, itu satu pencapaian yang sangat besar. Karena Nabi mengatakan, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau bisa memberikan petunjuk kepada satu orang, itu jauh lebih baik bagi kamu, ya, daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Itu harta yang paling berharga di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu. Ya. Jadi kalau ada respon begitu, kirim aja terus, Pak. Ada satu yang merespon seperti itu, kan masih banyak yang lain. Dan itu juga sebagai bukti bahwa kita itu melakukan ini bukan karena ada tendensi supaya kita dikatakan orang baik, supaya kita dikatakan alim, supaya kita dikatakan ini itu dan seterusnya. Tapi tujuan kita adalah mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi respon tidak baik itu ketika orang belajar berbuat baik, respon yang negatif itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh dulu sampai sekarang. Ya. Yang penting kita jangan menjadi yang kedua tadi, yang kemudian urus saja urusanmu. Gak usah ngajak-ngajak, nanti saya kalau sadar ya saya kerjakan sendiri dan seterusnya. Demikian. Sambut. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan keteguhan untuk melakukan ketaatan, berikan keteguhan ketika berbuat maksiat, segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk pengajian berikutnya